kesunahan atau sangat dianjurkannya untuk melakukan maulid sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Hafidz Imam Suyuti, bos ya, di kitab Al-Hawilil Fatawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol kali ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ulama yang dituduh-tuduh Wahabi, mereka keras terhadap musik, mereka menganggap musik itu tidak ada positifnya. Anda mau protes ke sama siapa? Hal itu tidak akan terlaksana jika tidak diizinkan oleh pihak yang berkaitan dengan hal itu ya. Jadi Anda di sini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena acara itu sudah diberi izin oleh pihak terkait, kan begitu bos ya. Yang minimal kelurahan itu bos. Sebenarnya jika hal ini hubungannya dengan masyarakat, jika masyarakat melaporkan dan mengadukan keresahannya kepada pihak berwajib, tentu hal semacam itu bisa diminimalisir bos, ya kan? Karena emang itu meresahkan, emang kayak gitu bos. Sound-sound yang terlalu besar itu emang sekarang trennya kayak gitu bos ya. Mengenai keresahan Kiai tadi sudah benar bos ya, tidak bisa Anda mengklaim sebuah kirab yang dihadiri oleh massa, kemudian Anda menggiring bahwasanya massa yang hadir di acara itu adalah kaum santri juga, kaum aswaja. hanya karena di wilayah situ terkenal kota santri. Iya, ya kan? Kotanya Heri Pras bos. Iya, Heri Pras. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping, sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya, subhanallah, saya nggak pernah terfikir kalau saya masuk ada musik, saya pikir ini adalah hal yang biasa, bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang soleh ini dan saya pahami makna hadis tadi yang saya sebutkan, ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa gitu kan. Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatkan istri saya karena saya sendiri juga masih saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian setelah saya belanja, kami keluar dari mall, lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya, tapi kan bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Di sini Heri Pras tadi menanggapi bahwasanya musik tidak ada positifnya sama sekali. Kemudian Pak Khalid Basalamah menganggap musik itu dosa, gitu bos ya. Seperti segelas racun bos. Racun, dosa, segala macam lah ya. Jika memang musik itu berdosa, berarti Anda secara nggak langsung mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah melakukan dosa. Kan ulama-ulama yang menghalalkan musik itu juga bersandar kepada kisah-kisah Nabi bos, ya kan, hadis-hadis Nabi, yang pernah mendengarkan musik. Kemudian beliau juga pernah membiarkan Sayyidatuna Aisyah itu mendengarkan musik. Apakah Nabi melakukan dosa dengan hal itu? Jika Anda menganggap itu dosa, itu loh bos ya. Iya kalau gitu bos. Masa iya Nabi Muhammad tidak melakukan perkara yang positif ketika beliau mendengarkan musik, bos ya? Ketika beliau melantunkan syair, ketika beliau membiarkan istri beliau Sayyidatuna Aisyah itu mendengarkan musik, masa iya itu tidak positif? Masa iya itu berdosa? Masa iya itu mendengarkan racun? Kan begitu bos. Oke, dari sini sudah kita terbantahkan bos ya masalah musik ini. Mereka kekeh banget ya, nggak masalah lah jika untuk mereka sendiri. Untuk pribadi yang monggo, tapi jangan yang kalau orang lain diumum sekali. Kalau yang musik pargoy tadi pakai sound yang kayak gitu bos, itu memang negatif bos ya. Di samping musiknya juga kurang positif bos, ya bos ya. Apalagi soundnya juga mengganggu. Itu memang negatif kalau itu teman-teman ya. Semua dibawa ke mana ini? Aduh, ya Allah, lemah katanya. Gimana ini ya Allah, ya Allah. Orang-orang WNI yang mengadakan maulid di Saudi ditangkap katanya bos. Oke.
ikut miris ya teman-teman. Ketika melihat berita-berita seperti ini, saya ikut miris sebenarnya. Kenapa orang-orang Indonesia ini begitu bebal? Mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i loh tidak pernah merayakan maulid. Itu Imam Syafi'i tidak pernah merayakan maulid Nabi. Apa kita mau menyatakan Imam Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Begitu teganya kalian ingin menyatakan orang yang tidak maulid dan tidak cinta Nabi. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Yang paling paham dengan Imam Syafi'i siapa, Bos? Ya, para muridnya, para muridnya, Bos. Para Syafi'iyah. Iya, para Syafi'iyah. Sebetulnya yang paham, yang paling dekat yang muridnya yang paham. Yang paham, ya kan? Jadi Karena kan para murid, karena murid Imam Syafi'i ini yang berinteraksi langsung dengan Imam Syafi'i, Bos ya. Oke. Betul. Oke. Sekarang kita telusuri, Bos. Apakah benar di Saudi orang-orang Saudi itu tidak merayakan maulid sama sekali, Bos ya? Oh iya. Baca, Bos. Ini dari Detik Hikmah, Bos. Ya, ini dari Detik Hikmah. Banyak orang Hijaz menganggap Rabiul Awal sebagai bulan perayaan. Mereka kemudian mengadakan berbagai kegiatan amal sepanjang bulan, membagikan makanan ke orang miskin dan menyumbangkan uang kepada organisasi lokal. Mereka memberi perhatian khusus pada malam 12 Maulid Nabi, yakni 12 Rabiul Awal, Bos ya. Nah, ternyata banyak, Bos ya. Nah, sementara ulama Arab Saudi, Dr. Qais bin Muhammad Al-Sheikh Mubarak berpendapat tidak ada salahnya bagi seorang muslim untuk merayakan hari raya apapun, seperti ulang tahun dirinya sendiri atau orang yang dicintai lah. Kita akan mencintai Nabi Muhammad, berarti gak ada salahnya ini, Bos ya. Menurut ini hal yang sama berlaku untuk perayaan hari jadi, hari-hari pencapaian seseorang atau anak-anak meraih gelar atau lulus dari universitas, dan hari-hari lainnya, kata Al-Mubarak seperti dilansir Saudi Gazette 15 April 2022 lalu. Itu teman-teman ya. Jadi ulama Saudi sendiri sudah mulai ada yang terbuka mengenali maulid ini, ya kan? Karena orang-orang Hijaz ini sudah mulai merayakan maulid, teman-teman ya. Ya, sudah memberi makanan yang ini, lain meski sepanjang bulan, Bos. Sepanjang bulan malahan. Meski kerajaan Arab Saudi secara resmi tidak merayakan maulid Nabi, tetapi ada perayaan yang digelar masyarakat di Hijaz, Arab Saudi bagian barat. Ini masyarakat sana sudah mulai melakukan perayaan maulid, teman-teman ya. Walaupun dengan cara yang berbeda. Intinya mereka memperingati, kan begitu, Bos ya. Oke, mengenai Imam Syafi'i, kita ambil di Al-Qaimah Maqalatun wa kutubun syafi'iyatun, Bos ya. Bos ya, ini di khusus ini membahas madhab-madhab Imam Syafi'i. Hukmul ihtifal bil maulid an-nabawi fi madhabi syafi'iyah. Ini kan ya. Hukum merayakan maulid Nabi di madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'i adalah para murid-murid Imam Syafi'i, Bos ya. Mereka berpendapat berpegangan dengan satu ayat qala Allah Ta'ala, ini sebagai landasan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Bos ya. Ini ayat landasan. Kemudian qala Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Di garis bawah ini falyafrahu, ini kita disuruh bergembira, Bos ya. Karena apa? Karena rahmat dan fadilah ini yang datang pada kita ya, berupa Islam, Al-Quran dan Nabi ini, Bos ya. Muhammad itu termasuk rahmat, Bos. Kemudian rawa Muslimun an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumil isnin faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rasulullah memperingati hari kelahirannya sendiri dengan berpuasa Senin, Bos ya. Senin nih, Bos. Kemudian ini warawa an-Nasa'i kharaja ala halaqatin min ashabi faqala ma ajlasukum qalu jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Rasulullah keluar kemudian menemui halaqah, perkumpulan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian lakukan dengan majelis ini? Kemudian mereka menjawab, jelasna, kami duduk-duduk di sini, nad'ullaha, berdoa kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, ala ma hadana, atas apa yang, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kami, lidinihi, kepada agamanya, wa manna alaina bika, ya, dan Allah yang telah memberi
engkau kepada kami. Nah, bos, di situ para sahabat ini zikir, kemudian memuji Allah dan bersyukur karena telah diberi Nabi Muhammad, diberi hidayah agama Islam ini melalui Nabi Muhammad, bos. Nah, begitu, bos. Maka Nabi bersabda, Allahumma ajlasukum illa dalik. Apa benar hanya karena itu kalian berkumpul ini? Kemudian mereka menjawab, Allahumma ajlasna illa dalik. Iya, kami benar-benar hanya karena itu berkumpul itu, bos ya. Berarti karena apa, bos? Karena zikir, memuji Allah, dan bersyukur karena atas diutusnya Nabi kepada mereka, bos ya, berkumpul-kumpul. Kemudian qala, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa inama atani Jibrilu fa akhbaruni annallaha yubahi bikumul malaikata. Kata Nabi, sabda Nabi pada para sahabat, sungguh aku sebenarnya tidak meragukan kalian, tidak menuntut kalian bersumpah karena meragukan kalian. Akan tetapi wa inama atani Jibril, akan tetapi Jibril datang kepadaku dan memberi kabar padaku bahwasanya Allah telah membanggakan kalian ini kepada para malaikatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah bisa kebaca kan ya kiasnya, ya kan? Kemudian qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa idza ra'au hilala syawalin ahbabtu ayyukabbirun nasu jama'atan wa furada fil masjid wal aswaq wat turuq wal manazilah fil masjid wal aswaqi wat turuqi wal manazili musafirina wa muqimina fi kulli halin wa aina kanu wa ayyadharu at-takbir. Ya. Ketika mereka melihat hilal Syawal, maka Imam Syafi'i itu sangat suka manusia itu, orang-orang itu membaca takbir, baik secara bergerombol berjamaah maupun sendiri-sendiri, baik di masjid, baik di pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat manapun, baik musafir, mukim, bos ya, di keadaan seperti apapun, wa inakanu, dan dimanapun, bos ya. Kemudian dan menggemakan takbir. Nah, ini kiasnya juga dikiaskan ke situ, bos. Bos ya. Berarti boleh, bos ya, tidak harus di masjid, berarti di jalan, di pasar, dimanapun keadaannya kalau membaca takbir. Jadi meramaikan sholawat ini, meramaikan maulid ini dikiaskan kepada takbiran, bos ya, takbiran hari raya, bos. Seperti itu, bos ya. Dan hal ini dikuatkan, kita langsung ke yang penting aja, bos, karena terlalu banyak teman-teman ya. Maka kami ambil ke ulama yang masyhur saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu lahu fatwa masyhuratun fi istihbabi amalil maulid. Naqalaha Al-Hafidz As-Suyuti bi nashha fi al-Hawil Fatawa. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mempunyai fatwa yang sangat terkenal di dalam kesunahan atau sangat dianjurkannya untuk melakukan maulid sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Hafidz Imam Suyuti, bos ya, di kitab Al-Hawil Fatawa. Pendapat ulama Syafi'iyah rata-rata memperbolehkan ya, bolehkan, bahkan menganjurkan, bos ya. Murid-muridnya Imam Syafi'i ini membolehkan, ya kan? Karena Imam Syafi'i kan, karena murid-murid ini kan sering yang paling paham dan selalu berinteraksi dengan gurunya Imam Syafi'i. Apalagi di sini sudah mengatakan diantaranya muridnya Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani itu bahkan mensunahkan melakukan maulid Nabi sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti di kitab Al-Hawil Fatawa. Berarti ini sudah jelas toh, sudah clear berarti ini, bos. Jadi Anda yang nggak paham tentang Imam Syafi'i nggak usah bawa Imam Syafi'i lah ya. Yang tahu Imam Syafi'i ya para muridnya, para Syafi'i ya. Karena apa? Mereka yang mencatat makalah-makalah dari Imam Syafi'i, bos ya. Gitu, bos. Betul, bos. Walaupun di beberapa hal mereka juga ada yang berbeda, bos. Di beberapa hukum tentang cadar, tentang apa itu juga ada yang berbeda, bos. Bos ya. Tapi mereka masing-masing mensyarahi makalah-makalah dari Imam Syafi'i. Oke, bos, itu saja, bos, dari ini, bos. Mungkin itu saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan lagi kita bisa bersikap lebih bijak dalam segala hal ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhiral kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.